Kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Kalau kita kalah, saudara-saudara, negara ini bisa punah. Negara ini bisa punah. Negara ini bisa punah. Alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami PENA 98 berkumpul di sini dan menyampaikan satu sikap kami kepada seluruh rakyat Indonesia terkait pemilu 2019 ini, di mana kami ingin mempertegas sikap politik kami untuk menolak calon presiden yang terkait pelanggaran HAM dan juga terkait dengan keluarga cendana. Sikap kami ini adalah merupakan prinsip bagi kami, di mana kami selaku aktivis 98 di tahun 98 dahulu berjuang bersama kawan-kawan mahasiswa lainnya, elemen-elemen organ dan gerakan mahasiswa lainnya, menolak kekuasaan Soeharto dan seluruh kroni-kroninya dikarenakan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya pada saat itu, baik dari penindasan terhadap fisik maupun juga penindasan secara ekonomi. Oleh karena itu, sebentar lagi kami akan menyatakan pernyataan sikap tersebut yang akan disampaikan oleh rekan kami. Harapan kami adalah kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama rekan-rekan yang dahulunya berjuang di tahun 98 dan juga adik-adik mahasiswa saat ini, untuk tetap konsisten terhadap prinsip ini, berpegang pada roh perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh korban-korban HAM pada masa pemerintahan Soeharto, dan juga menuntut pemerintah dan dunia mengusut seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga ada kejelasan bagi keluarga korban atas keberadaan mereka yang sampai saat ini ada yang tidak ditemukan, atau juga keluarga-keluarga korban yang sudah mengetahui keluarganya sudah meninggal dunia pada saat itu akibat kekerasan rejim Soeharto pada saat itu. Selanjutnya kepada rekan kami yang akan membacakan pernyataan sikap kami, persilakan. Selamat sore. Sambut salam perjuangan kita. Merdeka! Merdeka! Pernyataan sikap Persatuan Nasional Aktivis 98 PENA Sumatera Utara menyikapi perkembangan situasi politik terkini, di mana masyarakat dihadapkan pada pemilu presiden dan pemilu legislatif yang akan menentukan arah bangsa ini 5 tahun ke depan. Maka kami dari Persatuan Nasional Aktivis 98 merasa perlu untuk menentukan sikap pandangan politik kami. 1. Menolak capres pelanggaran HAM. Bahwasannya pemimpin Indonesia harus bersih dari catatan kelam pelanggaran HAM dan dosa-dosa masa lalu, karena keterlibatan capres dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu akan menjadi contoh buruk, bahkan ancaman bagi masa depan demokrasi, negara, dan rakyat Indonesia. Kami tidak ingin anak-anak kami harus mengalami peristiwa-peristiwa berdarah, penculikan, intimidasi, teror, dan penindasan, serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu.
Kami tidak sudi bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan pelanggar HAM terbebas dari hukum dan bahkan dibiarkan menjadi pemimpin di negeri ini. Kami tidak mau masa depan bangsa ini harus diserahkan ke tangan orang berlumuran darah saudara sendiri. Kami ingin anak-anak kami, generasi muda saat ini, bisa mewarisi negeri yang mampu memberikan keadilan, menegakkan hak asasi manusia, terbebas dari mimpi-mimpi buruk masa lalu. 2. Kami menolak capres tuan tanah. Bahwasannya pemimpin Indonesia bukanlah dari segelintir orang yang menguasai lahan untuk kepentingan sendiri di tengah kemiskinan jutaan orang lain. Tuan-tuan tanah yang mengkooptasi lahan negara dan menguasainya untuk kepentingan pribadi tidaklah layak menjadi capres di negeri ini. Kami yakin ketika seorang tuan tanah dibiarkan menjadi pemimpin di Republik Indonesia, maka ketamakan dan kehausan akan harta dan kekuasaan akan semakin merajalela. 3. Kami menolak kebangkitan keluarga cendana. Kontestasi politik pada Pilpres kali ini sejatinya pertarungan politik masa lalu dan masa kini. Masa lalu menampilkan orang-orang yang terkait erat dengan Orde Baru dan keturunan cendana, menantu hingga majikan Jongos Cendana, yang ingin mengembalikan kekayaan Orde Baru dengan mengusung jargon-jargon Orde Baru. Sementara masa kini adalah generasi milenial yang anti Orde Baru, yang menumbangkan Orde Baru dengan segala sistemnya pernah dijalankan Orde Baru, dari mulai sistem KKN, otoriter, hingga menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Cara itu yang kini sedang dipertontonkan oleh calon pengusung jargon Orde Baru melalui kampanye hitam, menebarkan hoax, menebarkan ketakutan, menebarkan kebohongan, data demi data, hingga memainkan isu agama dan ras. Untuk itu, kami sepakat Persatuan Nasional Aktivis 98, PENA 98 untuk tetap mendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang bukan bagian dari masa lalu, bukan pelanggar HAM, bukan penebar hoax, dan komitmen terhadap cita-cita perjuangan kami dalam agenda reformasi 98. Calon pemimpin itu ada pada pasangan nomor 01 Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salam reformasi, salam perjuangan, salam PENA 98. Merdeka! Merdeka!